Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Al-Azami selaku moderator kelompok 2. Sebelum membacakan materi tentang bioteknologi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Adelia Dwi Devindri, yang kedua Agustin, yang ketiga Ahmad Al-Azami, keempat ada Cinobel Koveli, kelima Bella Filani, keenam Dina Yuniar, dan ketujuh Sri Mulyani. Saya akan membacakan materi tentang bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi asal katanya dari kata bio dan teknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu, karena telah bertahun-tahun menggunakan mikroorganisme atau bakteri dan jamur ragi untuk membuat makanan bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Di bidang pertanian sudah menggunakan mikroorganisme sejak abad ke-19 untuk mengendalikan hama serangga dan menambah kesuburan tanah. Perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Karakteristik teknik yang digunakan bioteknologi konvensional adalah fermentasi, sedangkan modern adalah DNA rekombinan. Karakteristik keterlibatan manusia. Kalau konvensional tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan, sedangkan modern adalah mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang digunakan. Contoh karakteristik dari contoh hasil konvensional adalah tempe, tape, kecap, asam cuka, yogurt, dan alkohol. Sedangkan dari modern adalah insulin dari bakteri dari tomat yang tahan lama. Sebab pengelolaan limbah industri di bidang kesehatan dan kedokteran, manusia telah memproduksi vaksin tertentu dengan bantuan virus. Perkembangan pesat di bidang biologi sel dan biologi molekuler sejak tahun 1990-an mendorong perkembangan bioteknologi secara cepat. Dewasa ini, manusia telah mampu memanipulasi, mengubah, atau menambahkan sifat tertentu pada suatu organisme. Pengubahan itu dilakukan pada tingkat DNA, yaitu suatu rantai kimia yang dapat di dalam inti sel yang mengontrol seluruh aktivitas sel termasuk sifat suatu organisme. Atas dasar itu, definisi bioteknologi sekarang adalah pemanfaatan atau perekayasaan suatu proses biologi dari suatu agen biologi yang menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Definisi bioteknologi dan modern karena adanya rekayasa proses termasuk rekayasa genetik. Definisi yang pertama mengacu pada bioteknologi konvensional atau yang biasa disebut bioteknologi tradisional, di mana manusia hanya menggunakan yang terjadi dalam organisme tanpa melakukan manipulasi seperti dalam pembuatan tempe dan ragi. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional, bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi, proses peragian, atau yang bisa disebut tape contohnya. Tidak melakukan manipulasi organismenya atau rekayasa yang menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Contohnya adalah tepung, glukosa, dan alkohol. Hasilnya akan menjadi asam cuka atau metanol. Terima kasih. Contoh konvensional salah satunya ada tape, yaitu memelihara jamur ragi tape pada ketela yang dijadikan substratnya untuk jamur. Lalu dilakukan pemeraman yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang baik untuk si jamurnya. Lalu kemudian ada bioteknologi modern atau rekayasa genetika, mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan yang diinginkan atau yang dituju oleh manusia yang membuatnya. Contohnya yaitu bakteri yang menghasilkan insulin. Untuk merekombinasi DNA dipotong lalu disambung dengan DNA baru yang membawa sifat unggul. DNA baru ini yang disebut sebagai DNA rekombinan. Lalu ada tahapan pembentukan DNA rekombinan. 1. Orang akan mencari DNA yang unggul, bisa diambil dari makhluk hidup ataupun dengan menciptakannya sendiri.
Yang kedua, lalu menyiapkan wahana atau vektor. Wahana ini biasanya berupa virus atau plasmid. Lalu dimasukkan DNA rekombinan ini ke dalam sel yang akan menciptakan sifat unggul tersebut. Penggandaan atau cloning DNA rekombinan dalam sel memelihara sel agar menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan sifat yang dibawa oleh DNA yang disisipkan. Makhluk hidup yang telah disisipi sifat atau DNA baru biasanya akan memiliki sifat baru. Makhluk hidup yang demikian itu sebagai makhluk hidup transgenik atau GMO, sama dengan genetic manipulating organisme. Penerapan bioteknologi sehari-hari, yaitu banyak produk bahan makanan yang proses pembuatannya memanfaatkan kerja mikroba. Misalnya, tempe, nata de coco, sari kelapa, atau kolang-kaling dari air kelapa, juga produk bioteknologi konvensional yang pembuatannya dibantu bakteri Acetobacter psillinum. Nata de coco ini berupa massa kenyal berwarna putih yang terbentuk dari serabut hemiselulosa yang terbentuk pada permukaan medium cair tempat hidup bakteri Acetobacter psillinum. Contoh lain adalah tempe dan anggur yang dibuat dengan memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae. Keju juga merupakan produk bioteknologi konvensional yang memanfaatkan bakteri Propionibacterium shermani. Keju. Susu direbus sampai menggumpal. Gumpalan itu dicetak lalu dipres. Terus ampas keju diolesi larutan garam. Lalu keju dimatangkan beberapa minggu. Menggunakan mikroorganisme untuk mengubah bahan pangan. 1. Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae bersama Saccharomyces rouxi atau Pediococcus soyae atau Torulopsis sp. Digunakan dalam pembuatan kecap. Mikroorganisme tersebut mengubah campuran keledai dan padi-padian menjadi kecap dari Indonesia, soyu dari Jepang, Xiangyu dari Cina, soy sauce dari Eropa. 2. Aspergillus wenti digunakan untuk memfermentasikan biji-bijian, kedelai, dan garam menjadi tauco. 3. Rhizopus oryzae, Erygosphorus stolonifer, Chlamydosporus dimanfaatkan oleh orang untuk memfermentasikan kedelai yang sudah dikupas kulitnya. Miselium jamur tersebut yang mengikat keping-keping biji kedelai membentuk produk yang disebut dengan tempe. 4. Makanan lain yang dibuat menggunakan jasa mikroorganisme melalui proses fermentasi adalah oncom atau Neurospora, tempe atau Aspergillus oryzae, Saccharomyces rhizopus sp, Hansenula sp, dan Terulopsis sp. Roti, kue, anggur, dan bir atau nama lainnya Saccharomyces, serta keju, mentega, yogurt atau Streptococcus lactis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Devintri dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikroorganisme yang menjadi bahan pangan sampai produk bioteknologi modern. Mikroorganisme tidak hanya dapat mengubah bahan pangan, tapi justru dapat menjadi bahan pangan itu sendiri. Contoh 1. Protein sel tunggal atau PST. Istilah protein sel tunggal digunakan untuk menyatakan protein mikroorganisme untuk membedakan dengan protein yang berasal dari hewan dan tumbuhan. PST mengacu kepada sel mikroorganisme yang dikeringkan seperti bakteri, alga, dan jamur, yang sebelumnya ditumbuhkan di dalam sistem biakan yang berskala besar. A. Meskipun mikroorganisme ini ditumbuhkan untuk menghasilkan protein, tetapi juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan senyawa.
Nitrogen bukan protein seperti asam nukleat. B. Produksi PST pertama yang memberikan harapan berasal dari Jerman diperoleh dalam jalan menumbuhkan Saccharomyces cerevisiae di dalam medium molase atau limbah pabrik gula dan garam amonium. Hasil proses ini dikonsumsi oleh manusia sebagai pengganti protein. Limbah pabrik bubur kayu berupa sulfit juga telah digunakan sebagai bahan baku dengan memanfaatkan khamir Candida utilia untuk menghasilkan protein bagi manusia dan hewan. 2. Mycoprotein merupakan produk makanan yang berasal dari miselium jamur atau tubuh jamur. Pada pembuatan mycoprotein ini digunakan jasa jamur Fusarium graminearum. Mycoprotein dihasilkan melalui fermentasi menggunakan glukosa sebagai bahan baku dan zat hara lain serta gas amoniak dan garam amoniak. Produk bioteknologi modern. 1. Produk bioteknologi modern antara lain berupa makhluk hidup transgenik, yaitu makhluk hidup yang telah diubah sifatnya sehingga memiliki keunggulan tertentu. Contoh: 1. Bakteri yang mampu menambang tembaga. 2. Bakteri yang mampu membersihkan lingkungan yang tercemar. 3. Bakteri yang mampu mengubah bahan pencemar menjadi bahan lain yang tidak berbahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari kelompok 2. Produk bioteknologi modern. Produk insulin manusia manfaatnya mengobati kencing manis. Interferon mencegah virus, hormon pertumbuhan mengobati kekerdilan, protein hepatitis B, vaksin melawan hepatitis B. Urokinase menghilangkan bekuan darah, gen beta globulin mengobati thalassemia, antibodi monoklonal diagnosis penyakit menurun, eritropoietin mengobati anemia dan merangsang pembentukan sel, penyakit menurun dan terapi gennya, penyakit hemofili, faktor 7, kanker otak, interleukin 2, kanker paru-paru, anticancerous, AIDS, lubang protein HIV, kanker indung telur, timidin kinase.